Oke, sip. Pertanyaan pertama, berlebihan nggak? Eee, by the way, teman-teman nggak apa-apa kok nanya yang, juga agak, ini nggak ada nggak ada pertanyaan yang bodoh, tenang aja dengan itu, dan kedua kan kita nggak lagi nggak lagi saling ngejudge, kita lagi bertukar pikiran, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau pertanyaannya berlebihan nggak? Kalau menurut saya sih enggak. Kalau pertanyaannya itu sampai bursa turun segala macam, kita harus pahami bahwa yang mempengaruhi, apa namanya, bursa itu faktornya banyak, gitu. Jadi, saya kira perlu analisis yang lebih, mendalam sebenarnya, kok turun, naik maksud saya, analisis yang lebih mendalam, kenapa misalnya apakah betul respons pasar seperti itu, ataukah ada faktor lain. Karena kalau teman-teman lihat sebenarnya sudah ada beberapa surat dari investor asing yang, ke pemerintah Indonesia, persis yang tadi seperti kita bahas tuh, eee, investor yang benar dari negara-negara yang ketentuannya ketat malah protes dengan omnibus ini gitu. Jadi, apa namanya, kalau dibilang berlebihan masalahnya begini, eee, yang seperti tadi saya katakan, kita harus menyatakan yang salah itu salah gitu. Kita justru orang yang ngerti, yang punya privilege bisa kuliah di UPH, bisa kuliah di Jentera, bisa kuliah di mana aja, itu, harus bersuara buat orang-orang yang nggak punya privilege seperti kita. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau dibilang berlebihan, enggak, karena ini cara untuk melawan gitu ya. Kalau misalnya, kenapa sih demo lagi pandemi kayak gini? Kalau, persis saya juga ngebahas tuh di grup-grup, teman-teman kuliah saya yang, tentu saja juga mempertanyakan gitu ya. Jawaban saya adalah, kalau seandainya teman-teman yang demo, utamanya buruh itu punya pilihan untuk stay di rumah aja, saya yakin mereka akan happy banget, nggak mau pergi demo. Masalahnya mereka nggak ada pilihan lain. Bahkan mereka turun ke jalan saja tidak didengar, gitu. Eee, dan, apa namanya, sebenarnya upaya demo itu juga tergantung organizer-nya sih, tapi, kebanyakan dari demo itu juga sebenarnya memperhatikan juga protokol pandemi itu dengan bermasker dan lain sebagainya. Sebelum begitu membesar seperti hari ini, kemarin-kemarin buruh juga tertib sekali tuh demonya ya, dan kemudian juga banyak demo yang demonstrasi melalui media sosial gitu. Jadi sebenarnya caranya banyak gitu, tapi intinya adalah, publik itu harus mengkritik kalau ada produk hukum yang dibuat dengan proses yang bermasalah. Kalau kita terima aja, laksanakan saja, fokus pada implementasi. Jadi banyak nih dari tadi pagi saya banyak banget balas pesan-pesan yang tone-nya seperti itu. Udah terima aja dulu, tes aja dulu, entar kalau salah kita perbaiki. Masalahnya, mungkin kita nggak terlalu merasakan langsung kalau salah itu dampaknya ke kita gimana. Tapi banyak sekali orang yang tidak punya privilege begitu tinggi seperti kita, eee, yang akan terdampak bahkan kalau misalnya 2 tahun saja sampai sampai undang-undang ini dibatalkan lah karena suatu hal dan lainnya gitu, udah ada yang terdampak. Contoh konkretnya gini, jadi ada beberapa teman saya yang kerja jadi in-house lawyers, yang nanyanya ke saya gini, "Bib, gue udah mesti mecat orang nih, ketentuan pesangon udah bisa gue pakai belum tuh di Cipta Kerja?" Saya yang, "Oh my God, ini dia nih contohnya." Jadi kalau tadi ada yang nanya juga, apa nggak ada positifnya? Saya tadi gara-gara tanya itu saya beneran baca lagi. So far terus terang aja nggak ada, tergantung kacamatanya. Jadi kalau dari perspektif orang yang memang menginginkan eee, ada apa ya, ada lebih longgar ketentuannya, terutama buat korporasi, RUU ini undang-undang ini sangat menyenangkan, ditunggu-tunggu, sampai ada yang nanya ke saya, "Udah bisa saya pakai belum tuh ketentuan pesangon, saya mau mecat orang nih," gitu. Kan gila gitu. Jadi tapi bagi pekerja, bagi masyarakat adat, itu, sangat merugikan dan, masa sih nggak ada positifnya? So far saya belum ketemu. Karena even kalau kita ngomong masalah rencana tata ruang gitu, karena ini banyak banget kan topiknya ya. Itu misalnya rencana tata ruang sekarang juga dikontrol pusat, misalnya gitu ya. Terus ada lagi ketentuan apa lagi ya? Oh, bahkan beberapa ketentuan di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai diskresi itu juga
menyenangkan buat yang punya diskresi, pejabat-pejabat pemerintahan, tapi bisa berpotensi merugikan buat kita, rakyat banyak yang akan mendapatkan pelayanan publik gitu. Jadi belum ketemu positifnya, kecuali itu tadi yang terutama korporasi gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan, udah baca belum? Ngerti nggak sih substansinya? Kok kalian udah protes-protes aja? Nah, kalau di titik ini saya kira karena di sini audiensnya adalah semua mahasiswa yang seperti apa namanya, tentu saja bisa mempelajari, makanya kita diskusi gini adalah upaya untuk memahami substansinya gitu. Cuma hati-hatinya adalah makanya tadi saya kasih catatan soal apa namanya, cara membaca dengan politik hukum, terus ada oligarki sebagai analisis, adalah kita melihatnya harus helikopter view gitu. Karena kalau adu pasal, kayak tadi saya bilang, nanti kayak infografisnya DPR itu, pesangon ada kok pesangon gitu. Tapi kan apa namanya, kita harus melihatnya dengan yang lebih baik. Kayak misalnya gini, soal apa namanya, bahwa fakta bahwa serikat buruh itu juga dipinggirkan perannya melalui RUU Cipta Kerja ini. Itu juga sebenarnya akan punya pengaruh terhadap bargaining position dari buruh vis-a-vis pengusaha gitu. Kita harus ngerti, teman-teman yang udah ngambil hukum perburuhan pasti ngerti. Ada hubungan tripartit, pemerintah, pengusaha, sama buruh. Pengusaha sama buruh pasti dia jomplang, nggak setara relasinya. Makanya pemerintah yang harus jadi yang ketiga. Nah, masalahnya kemudian hubungan jomplang ini kan bisa mulai di apa ada bargaining position dengan ada serikat gitu. Itu sebenarnya gunanya berserikat. Nah, di RUU Cipta Kerja ini kalau misalnya ada keinginan untuk membuat serikat dan dihalangi, itu tidak ada lagi misalnya sanksi pidana. Jadi ini juga penting nih. Banyak sekali yang kalau narasinya adalah, oh ini tetap ada kok, oh itu tetap ada kok. Ntar dulu, lihat dulu. Kalau pelanggaran terhadap jenis itu sanksinya diapain gitu, karena banyak yang dibikin loose banget, sanksinya administratif lagi bukan pidana. Nah, jadi dengan itu saya jadi ingin menjawab juga yang akan terdampak sebenarnya siapa. Nah, itu dia. Jadi ketika kita berulang-ulang menyebut buruh, sesungguhnya adalah pekerja, siapapun yang punya relasi antara pemberi kerja dengan kita, itu adalah buruh kena dampak itu. Jadi tadi ya pesangon misalnya gitu ya. Dosen nih, misalnya saya dosen di Jentera, seandainya bos saya mau mecat saya. Nah, saya kena tuh hitungan pesangon. Padahal saya bukan buruh berkerah biru kan, saya nggak kerja di pabrik. Saya kena, padahal saya dosen loh, gitu misalnya ya. Atau misalnya apa namanya bahwa ada beberapa yang kemudian diberikan pengaturannya pada perjanjian kerja misalnya, atau misalnya itu tadi PKWT yang paling clear. Saya di PSHK karena tentu saja ada di board gitu ya, jadi dalam posisi meng-hire juga, kadang-kadang meng-hire orang gitu, kita akan lebih hati-hati kalau ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau udah 2 tahun, udah warning gitu sistemnya. Nggak bisa setahun lagi, maksimal setahun lagi nih, kalau nggak kita melanggar hukum. Karena orang itu harus dikasih status kalau kerja. Ini pegawai PSHK nih, peneliti statusnya ya, bukan lagi-lagi jangan bayangin buruh di pabrik aja gitu. Bisa aja dengan kondisi itu, peneliti harus dikasih, semua pekerja harus dikasih status. Apa maknanya status itu? Dia akan dapat hak-hak yang penuh. Kalau pekerjanya dengan perjanjian kerja waktu tertentu, ada ketidakpastian. Kemudian status itu mungkin nanti ada implikasinya pada asuransi dia, pada uang pensiun dia, karena nanti ada komplikasi itu kalau dalam hukum perburuhan. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, ketentuan pagar-pagar untuk PKWT itu dihapus. Jadi bisa tuh orang di-hire sampai 10 tahun PKWT terus nggak dikasih status pegawai tetap. Akibatnya nanti dia hitungan dia kalau berhenti, kalau pensiun, kalau pesangon, terus belum lagi asuransinya segala macam akan beda kalau PKWT gitu. Nah, jadi sekali lagi the devil is in the detail. Jadi kalau pertanyaannya kamu ngerti nggak sih ini kan nggak begini,
Nah, jadi makanya saya mendorong teman-teman baca harus, menurut saya sih apalagi teman-teman udah ada ilmunya, nggak ribet-ribet amat baca undang-undang gitu. Eh, tapi kacamatanya itu juga harus kacamata yang lebih luas dengan analisis politik hukum tadi. Terakhir, catatan juga nih teman-teman ke ugal-ugalannya DPR nih. Jadi tuh ada tuh satu undang-undang omnibus lagi, namanya omnibus perpajakan. Rencananya rencananya dia jadi satu omnibus law sendiri. Dimasukin mendadak di rapat di tanggal 22 September malam. Kata informan saya itu dibahasnya di atas jam 10 malam ketika semua media udah nggak ada, bahkan TV Parlemen, karena TV Parlemen kan sekarang ngikutin juga ya. Dan lazimnya pembahasan undang-undang itu dimnya dibahas baris per baris. Ini enggak seblok dibawa dan yang bawa fraksi Golkar dong. Ingat bahwa si Kemenko Perekonomian kita adalah dari Partai Golkar ya. Jadi dibawa satu blok itu nggak dibahas per baris lagi. Diterima langsung jadi bagian dari RUU Cipta Kerja ini. Yang kalau balik ke kasusnya Isnur di PT UN, ini jadi bukan bagian dari yang disurpreskan, tapi dibahas dan kemudian sekarang sudah masuk. Saya cek di versi terakhir yang saya dapat, kayaknya beredar juga di grup-grup, itu memang benar masuk, jadi bukan gosip. Gitu. Jadi itu menunjukkan sekali ugal-ugalannya. Ada teman saya ahli ilmu politik yang dia bilang, kita selalu punya masalah sebagai closing statement ya, legality versus legitimacy. Legality atau legalitas itu mengacu pada sejauh mana tindakan bersesuaian dengan hukum. Kita tahu itu asas legalitas. Tapi selalu ada versusnya, yaitu legitimacy. Legitimacy itu mengacu pada etik, sejauh mana tindakan itu sesuai dengan asas yang lebih substantif, fairness, justice, dan lain sebagainya. Legalitas tanpa legitimasi, ethically nggak akan bisa sah. Gitu. Jadi buat saya, mungkin orang bisa bilang, oh ini udah diketok, ini cuma 2 fraksi yang menolak, dan lain sebagainya. Legal. Iya, kalau mau pakai kacamata legalitas. Tapi dia tidak legitim, karena dia dibuat dengan mengabaikan fairness, mengabaikan justice, dan nanti dampaknya juga sangat destruktif. Gitu. Itu sebagai penutup, Etan. Terima kasih.